Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Ahya Tersebita dengan NIM 1245010192. Di sini saya akan mengerjakan tugas Basdat, yang dimana ada sebuah kasus yaitu KRS yang dimana dimintakan kita jadikan dalam bentuk normalisasi. Langkah pertama yaitu saya di sini menggunakan Excel. Nah, ini sudah saya bikin kotak tahap pertama ya. Tahap pertama itu yang dimana masukkan semua yang ada di dalam KRS dalam bentuk tidak normal. Yang pertama, ini NIM saya 12, saya menggunakan KRS saya ya, 12450120 192. Kemudian di KRS juga ada nama mahasiswa, kemudian ada fakultas, setelah itu ada fakultas, ada yang namanya prodi, kemudian semester, setelah semester ada namanya tahun, setelah tahun ada namanya penasihat akademik, ada kode MK, ada nama K, nama MK ada SAS, ada program. Kemudian setelah ada program, di sini juga ada di KFS tersebut juga ada yang namanya dosen. Setelah itu ada yang namanya kelas. Setelah kelas itu ada kurikulum juga. Oke. Nah, setelah kita bikin kayak gini, ini semua yang ada di KFS ya sudah saya bikin. Nah, kita masukkan nama mahasiswa dulu. Masukkan nama mahasiswa. Di sini saya bikin nama saya ya karena menggunakan KFS saya. Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian prodi Teknik Informatika. Oke. Prodi Informatika. Kemudian semester 3 tahun 2025 2026 ganjil ya. Kemudian penasihat akademik Bapak Nazaruddin Syafaat Rahab, koma, ini karena nggak mau kita tulis di bawahnya aja ya, Rahab sarjana ST apa nih ya, ST titik MT titik T titik. Nah, oke. Kemudian kode akademi adalah PIF. Saya lihat KFS saya ya. Di KFS saya ada PIF 22 13 15. Kemudian karena nggak muat di sini, saya tulis di bawahnya aja ya. Bukan, ini saya nggak memisahkan, cuman karena nggak muat di samping sini, kita tulis di bawah sini aja. PIF 22 13 19, kemudian PIF 22 13 23, kemudian PIF 22 13 24, kemudian PIF 22 13 33. Kemudian ada kode UIN juga ya, karena saya ada matkul UIN juga. UIN 22 006, kemudian UIN 22 007. Oke. Kemudian kita masuk ke
nama MK ini adalah nama mata kuliah. Mata kuliah saya ada algebra linear. Karena nggak muat, saya bikin bawah aja ya, bukan saya misah. Kalau saya misah tuh ini ada garis di sininya, ada garis tebal. Oke, kemudian probabilitas dan statistik. Oke, kemudian ada teori bahasa dan otomata. Kemudian ada basis data, kemudian bahasa Arab dan studi Islam Asia Tenggara dan Tamadun Melayu. Oke, kemudian SKS-nya lagi. SKS di sini saya ada aljabar linear, saya 3 SKS, kemudian probabilitas 3 SKS, TBO saya 3 SKS, BASDAT 4 SKS. Sabar, ini ada kurang satu. Sebelum BASDAT-nya ada pemrograman Mahir, kemudian basis data, kemudian bahasa Arab, kemudian baru studi Islam Asia Tenggara dan Tamadun Melayu. Oke. Nah, di sini 4, basis data 4, kemudian bahasa Arab 2, studi Islam 2, berarti 3, 3, 9, 9 tambah 3, 13, 17, 19, 19. Oke, pas 21 ya. Program saya yaitu S1, berarti di sini ada 4. Nah, di sini ada 7 mata kuliah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. S1, S1, udah ada 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dosen yang pertama ada Ibu Iis Patriarti. Koma S koma M titik com. Kemudian ada Bu Siska Kurnia Gusti, koma ST titik koma, kemudian M titik T. Oke. Kemudian ada Bapak Muhammad Irsyad, itu ada koma ST titik koma M titik T. Maaf Bu Siska, ini bukan nih, tapi M C. Setelah itu ada Bapak Budi, ya, Budi contoh, koma S titik T titik koma M titik com titik. Kemudian ada Bapak Suwanto, Sanjaya, koma S titik T titik koma M titik com titik. Oke. Kemudian ada Pak Pinta Fajar Nadita, koma SH titik koma MH. Kelas itu kelas E. Kurikulum menggunakan kurikulum 22 ya, 2022. Oke, karena di sini nggak muat, kita bikin bawahnya aja ya, kita enterkan aja ya. 1, 2, 3. Baru di sini. Oke. Nah, jadilah ini bentuk tidak normalnya ya. Ini adalah bentuk tidak normal. Kemudian tahap selanjutnya kita masuk ke bentuk normal. Tahap 2, bentuk normal. Dua bentuk normal, kita tulis yang pertama.
bentuk normal. Cara kita bikin bentuk normal itu gimana? Yang ada semua yang di KFS yang ini kan masih bercampur nih kan, nggak ada pemisahnya. Kita pisah-pisahkan dan kita ini kan cuma satu, kita harus bikinkan semuanya. Kayak nama kita bikinkan semuanya itu juga. Nah, yang harus kita bikin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di sini ada matkul, berarti mata kuliah. Ini dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 8 bawa ke oke. Kita bikin kotaknya ya. Nah, jadi kemudian kita tulis NIM 12 45 01 20 192. Nah, kita bikin sebanyak berapa kali kita masuknya, berapa mata kuliah kita. Kita bikin di sini ya. Cara cepat aja, kita blokkan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, di sini ada nama. Kita hapus ya. Nama MHS. Oke. Nah, kemudian langkah fakultas, sains, semester ketiga tahun 2025 sampai 2026. Ganjil ya. Nah, kita bikinkan aja semuanya. Kita pisah-pisahkan. Di sini kan masih nyatu nih kan, nggak ada pemisahnya. Kan masih satu, kita bikin semuanya. Oke. Kemudian ada penasihat. Oke, ada Bapak Nah, ini ada kode MK. Nah, kode MK begitu juga ya. Kita bikin. Ini kan masih satu nih kan. Ini masih satu nih. Ini masih satu nih kan. Kita pisahkan di sini. Oke. Kemudian ada yang namanya. Nah, nggak mau dia. Kita pisahkan. Kita bikin kotaknya. Nah, oke. Pisahkan. Kita pisahkan dengan kita bikin tabel ya. Nah, oke. Kemudian ini ada satu lagi, kita besarkan karena tidak muat. Ada studi Islam Asia Tenggara dan Tamadun Melayu. Oke, kemudian SKS ada 3. Ada ketinggalan nih. Ini 3, 4, 4, 2, 2. Kemudian program. Maaf, di atas sini bikin programnya. Satu. Kemudian dosen. Kita cara cepatnya kita blok aja yang di sini. Ctrl C. Kemudian kita kontrol
kita ini kan pastikan dia kita jadikan kotak untuk pemisahnya ya. Kemudian kelas CE kurikulum 2022. Nah, jadilah bentuk tidak normalnya. Bentuk normalnya. Kemudian lanjut ke tahap ketiga ya. Tahap ketiga. Jadi mana di sini kita sudah mulai memisahkan mana yang harus dipisahkan. Contohnya ini saya langsung praktek aja ya. Yaitu tahap 3 itu namanya second normal form. Con normal form atau disingkat dengan 2NF. Nah, ini 2NF ini. Yang dimana? Yang primer itu kayak kita pisahkan dengan di sini kita bikin 3 berapa ya? Bentar ya. 1 2 3 4 5 6. Kita bikin 6. Berarti dari A, B, C, D, E, F sampai F ya. Sampai F bikin 2 aja. Kemudian kita bikin kotak, di sini ada NIM, di sini ada nama mahasiswa, kemudian ada nama semester. Kemudian setelah semester ada fakultas, setelah fakultas ada prodi. Setelah prodi ada nama peserta nasihat. Prodi penasehat, kemudian penasehat. Nah, kita isi ya. Kita isi NIM kita 12450120 itu 92. Nama mahasiswa. Fakultas Sains dan Teknologi. Prodi penasehat ya. Nah, kemudian kita bikin ya. Ini udah. Selanjutnya yang kita bikin adalah kita pisahkan. Ini kan mahasiswa, kita bikin tabel mahasiswa tadi. Kemudian setelah itu kita bikin tabel mata kuliah. Yang mana? Kenapa kita bikin tabel mata kuliah? Karena di sini dia menggunakan kode MK nantinya, nama mata kuliah dan SKS serta program. Di sini dan di mana? Setiap satu kolom itu harus memiliki primary key. Kita bikin. Berarti di bawahnya ada 8. 2, 3, 4, 5. Di sini 8. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lanjut kita bikin di sini kode. Karena kita butuh yang satset atau kayak cepat gitu, kita salin aja ya. Kita copy di sini. Oke. Kemudian ada nama MK. Nah, kita tulis nama MK-nya. Kemudian ada SKS 3, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 2. Kemudian ada program 1. Oke, kemudian ada kurikulum 2022.
ini ya, udah selesai, udah dapatnya. Nah, selanjutnya yaitu setelah dapat mata kuliah, kita lanjut, kita cek lagi apakah ada yang harus kita ganti lagi. Kalau ada, kita ganti dengan, kita bikin yang ini lagi ya. Apa yang belum lagi? Yang menggunakan dosen kita belum ya. Dosen belum kita pisahkan, berarti kita pisahkan lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ini 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita bikin NIM. NIM 1245 0120 192. Oke, setelah NIM ada namanya kok BMK. Kemudian ada nama tahun 2025. Kemudian ada namanya dosen. Dosen kita copy aja ya biar mudah. Dosennya nih kita besarkan dulu karena pasti nggak muat ya. Oke. Kemudian coba ada kelas. Ada kelas E. Nah, selesai. Nah, di sini kita telah selesai bikin tahap ketiganya udah ya. Tahap keempat ini adalah tahap terakhir. Tahap keempat. Ada dia tuh namanya Tirenoma atau biasa disebut dengan 3NF. Nah, yang dimana di sini tuh yang semua yang ada yang kayak kunci-kunci itu kayak primary key yang ini itu tuh harus kita pisahkan semua. Ini kan masih ada gabung nih. Kayak mahasiswa, ini mahasiswa masih ada gabung dengan fakultas. Prodi, sedangkan prodi sama fakultas itu kan memiliki ID tersendiri. Memiliki primary tersendiri. Jadi kita harus pisahkan kayak kemudian ada yang namanya nih di dosen juga kita harus pisahkan. Karena dosen itu memiliki ID-nya tersendiri. Nah, pertama yang kita butuhkan, kita bikin tabel fakultasnya dulu. Tabel fakultas. Di sini fakultas ID. Tabel fakultas itu ada ID fakultas, ada juga namanya nama fakultas. Nah, kemudian nama fakultasnya tulis Sains dan Teknologi. Kemudian ID fakultasnya, kita kan fakultas Sains Teknologi itu namanya FST. Nah, di sini saya bikin 01 aja ya. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah selesai tabel fakultas. Setiap fakultas itu kan pasti memiliki prodi, jadi kita bikin tabel prodi. Kalau yang di atas itu masih tergabung kan yang prodinya ini. Nah, di sini ini masih gabung kan. Nih, ada fakultas prodi. Harusnya fakultas prodi ini harus kita pisahkan. Nah, wow, maaf ya. Mana dia? Maaf. Oke. Ini ada prodi itu. Di prodi itu dia memiliki ID juga, yang dimana ID-nya nanti untuk primary ya. Ada prodi, kemudian nama prodi, ID prodinya saya bikin tip 01, kemudian nama prodinya ada teknik informatika. Oke. Setelah itu kita bikin, maaf, yang di sini juga memiliki ini juga ya, fakultas juga. Setiap prodi kan pasti memiliki fakultas. Ada namanya ID fakultas. Nah, saya bikin ID fakultas tadi berapa? FST 01. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin tabel dosen lagi ya. Dosen itu berarti di sini di bawahnya 8 karena memiliki 8 dosen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. ID dosennya D003, D004,
D005, D006, maaf 5, oke, D006, D007. Oke, kita masukkan nih di sini, maaf, ini nama dosen. Di sini nama dosen kita tulis, kita copy aja ya. Oke. Setelah dapat tabel dosen, selanjutnya kita bikin tabel mata kuliah lagi. Nah, tadi kan masih nyambung tuh kan? Kita harus pisahkan lagi. Itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kode MK. Kemudian nama MK. Berapa kode MK kita tadi? Oke. Kemudian ada nama. Kemudian kita bikin tabel mahasiswa. 4. Tabel mahasiswa ada name, nama mahasiswa, kemudian ada ID. Bentar ya, di sini ada kita kurang nih. Itu ada SKS. SKS-nya 3, 4. Satu 21 90. Saya di sini masih rancu. ID penasehat itu kalau nggak salah termasuk dosen juga kan? Atau kita masukkan ke KFS aja? Atau kita tambah di sini aja ya? Itu nanti dulu ya. Tapi kita bikin dulu. Setelah nama, NIM, kemudian kelas lagi. Kelas di sini 3, 4, 5. Ada 5, 3, 4, 5. Satu, dua, oke. Ada ID kelas, kemudian kode MK, ini PDF ya. Kemudian ada namanya ID dosen, kemudian ada namanya nama kelas, kemudian tahun. ID kelas, kelas 01. Oke, kode MK. ID dosen. Ini tahun tadi. Nah, setelah kita bikin tabel kelas, kita bikin tabel KFS lagi ya. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kemudian ada Oke, selesai. Nah, ini yang dinamakan tabel normalisasi, oke? Oke, ini normalisasinya telah selesai kita buat. Kita cek dulu ya. Cek lagi. Nah, saya kecilkan aja. Oke, di sini ada tahap 1, bentuk tidak normal, kemudian tahap 2 menyingkirkan perubahannya, awalnya nyatu semua kayak gini, kita pisahkan menjadi seperti ini. Kemudian ada tahap 3 yang dimana semua ini kita gantikan yang mana menggunakan primary itu kita gabungkan. Setelah itu tahap keempatnya itu atau disebut dengan 3NF itu kita pisahkan semuanya. Sehingga dapatlah tabel fakultas, prodi, dosen, kok mata kuliah, mahasiswa, kemudian kelas, kemudian KRS. Nah, dapatlah tabel ini sebanyak berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dapat 7 tabel. Langkah selanjutnya yaitu setelah kita bikin kayak gini, selanjutnya kita harus masukkan dia ke dalam bentuk data modeler. Oke, kita bikin. Oke, nah data modeler berarti dia ada 7 ya tadi ya. Kita bikin aja dulu 1. Fakultas ya. Nah, atribut di fakultas itu apa aja? Kita bikin di sini ada ID fakultas, kemudian kita langsung aja ya. Di ID fakultas itu kita menggunakan primary key UID, yang dimana dia menggunakan Vaxer. Nah, biasanya di fakultas itu saya pakai Vaxernya 10. Kemudian kita tambahkan lagi nama fakultas. Kemudian di sini juga Vaxer di sini ini 10 juga. Dia mandatory ya yang ini. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi tabel yang ini namanya prodi. Kita masukkan atributnya. Di dalam prodi itu memiliki ID prodi yang dimana dia masih menggunakan Vaxer. Ini Vaxernya di sini saya bikin prodi. Prodi itu berarti berapa kata ya? Berapa panjangnya? Apa kita bikin 15 saja lah ya. Dan di sini dia menggunakan primary UID, kemudian ada yang namanya nama prodi. Nama prodi kita bikin Vaxer, itu kita bikin juga sekitar ya paling 15 itu ya. Ya di sini mandatory. Nah, di sini kan ada fakultas. Kita nggak perlu bikin lagi di sini. Kenapa? Karena nanti ketika dia direlasikan, dihubung, nanti otomatis di sini juga terhubung yang namanya fakultas. Oke. Selanjutnya ada namanya dosen. Kita bikin atributnya. Di dosen itu ada ID dosen. Di ID dosen itu kita masih menggunakan Vaxer. Di sini kita bikin 10. Kemudian ada yang namanya nama dosen. Kemudian ada dosen itu primary UID. Kemudian ada yang namanya mata kuliah. Atributnya kita tambah. Di mata kuliah itu ada kode MK.
Kode MK itu kita menggunakan Pakset. Scenario ID, kemudian ada yang namanya nama MK atau mata kuliah ya. Kemudian baik, ini di sini kan kita sudah membuat ini tabel-tabelnya, ada atribut. Jadi yang langkah selanjutnya kita adalah merelasikan atau menghubungkan. Nah, kita coba dari fakultas ke prodi. Nah, pembacaannya kita coba dari prodi kan. Setiap prodi setiap prodi wajib memiliki fakultas. Setiap fakultas boleh memiliki lebih dari satu prodi. Berarti di sininya, nah di prodi ini prodi, di prodinya itu banyak, ininya nggak opsional ya, karena dia tuh wajib berarti dia tidak menggunakan opsional. Fakultas ini opsional, di sini cuma satu karena setiap fakultas itu cuma boleh mengambil satu. Coba, maaf kebalik ini. Nah, berarti salah. Setiap prodi itu boleh mengambil banyak. Di sini banyak, di sini satu. Nah, satu. Oke. Nah, terlepas ya. Kemudian selanjutnya itu kita baca dari prodi ke fakultas. Kita baca dari mahasiswa dulu ya, mahasiswa. Setiap mahasiswa wajib memiliki satu prodi. Setiap prodi boleh mengambil boleh lebih dari satu mahasiswa. Berarti di mahasiswanya banyak ya. Di mahasiswanya banyak, di sininya satu. Kemudian di sini ini enggak opsional, ini opsionalnya. Mahasiswa ke prodi tadi. Oke. Nah, kemudian prodi dari dosen ke mahasiswa. Dosen ini bisa berbagai macam, bisa dosen PA juga ya. Setiap mahasiswa wajib memiliki satu dosen. Satu dosen boleh mengambil banyak mahasiswa. Berarti di sini di mahasiswanya nanti banyak mahasiswa boleh diambil satu dosen. Nah, mahasiswa ke dosen. Setiap dosen itu cuma wajib mengambil satu. Boleh satu. Mahasiswanya itu boleh banyak. Di sini opsional. Maaf kebalik nih. Di sini berarti di sini banyak. Di sini satu. Nah, lepaskan. Berarti pembacaannya setiap satu dosen boleh memiliki banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa wajib memiliki satu dosen. Kemudian mata kuliah ke kelas. Nah, mata kuliah ke kelas, ya mata kuliah ke kelas. Karena di kelas ini masih rancu, ibaratnya tuh susah mata kuliah ke kelas itu. Karena kalau kita ubah ini, misalnya kita jadikan ini jadwal ya. Eh, setiap kelas wajib memiliki satu mata kuliah. Kemudian setiap mata kuliah boleh berada di banyak kelas. Berarti sini mata kuliahnya, mata kuliah. Oke. Di sini. Nah, pas ya. Kemudian kalau seandainya mahasiswa ke kelas itu pasti many to many. Jadi kita di sini ada KFS. KFS ini kenapa kosong? Karena dia kalau seandainya udah direlasikan antara mahasiswa ke kelas, berarti KFS-nya otomatis terisi nanti. Ada yang ngisinya. Karena dia udah terhubung. Jadi setiap mahasiswa wajib memiliki satu KFS. Setiap KFS boleh setiap mahasiswa wajib mengambil satu KFS.
satu KFS boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Karena nanti dia relasinya ke jadwal, berarti boleh ya. KFS sama mahasiswa. Oke. Kemudian dosen-dosen ke kelas. Setiap kelas wajib memiliki satu dosen. Satu dosen boleh diambil oleh banyak kelas. Ya. Oke. Kelas KKRS lagi. Nah, oke. Nah, setelah jadi kayak gini, ini udah selesai kita bikin ya. Langkah selanjutnya kita relasionalkan. Ini baru tabel cuma relasi aja, kemudian kita relasionalkan. Bentar, sebelum itu kita cek dulu apakah ini udah masuk semua. Mahasiswa ke prodi oke. Mungkin yang ini. Nih, ini belum ya, kita isi. Oke. Oke, pas. Ini KFS-nya ini kan belum diisi, jadi kita isikan. Nanti kalau seandainya kita nggak kita isi, nanti dia tidak bisa dijadikan relasional. Ini kita isi juga. Oke. Ini kelas juga belum kita isi juga. Oke. Nah, sudah semua ya. Nah, selanjutnya kita relasionalkan. Kita relasikan. Oke, udah dapat kita gini tadi, kita relasikan ya. Nah, sudah jadi. Ini bentuk relasinya. Nah, buktikan ini udah ditulis semua. Kalau seandainya kita direlasikan, ini ada primary key, terus tuh. Nah, tinggal kita rapikan aja lagi tabel-tabelnya. Nah, oke. Setelah jadi yang kayak gini, awalnya kita dapat yang seperti ini kan udah jadi nih, udah kita masuk tipe datanya tadi. Nah, setelah itu kita relasionalnya dan jadilah bentuk seperti ini. Nah, ini namanya relasionalnya. Nanti tertulis di sini apa aja ini fakultas, dia berrelasi ke yang di primerinya fakultas. Kemudian prodi ini relasinya primerikinya di prodi, ID prodi. Nah, dia terhubung atau memiliki relasi dari fakultas. Begitu juga yang ini. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.